Aduh. Capek juga ya sih nih Stadion Gelora Bung Karno ini. Iya sih, Dad. Tapi menyenangkan juga sih bisa olahraga kayak gini. Bikin badan sehat, seger lagi. Sin, coba deh kamu lihat yang di sana. Kungfu Hebat itu, banget ya. mereka lagi kungfu ya? Iya, kayak yang di film-film itu. Tapi kungfu itu yang biasa buat pertunjukan barongsai gitu bukan sih? Bukan deh kayaknya. Ih, tapi gayanya sama kok. Daripada kita bingung-bingung, tanya aja langsung yuk sama mereka. Oke, siapa takut. Tapi kita sapa dulu dong sahabat yang ada di rumah. Nah, untung aja kamu ngingetin aku. Kemudian kita sapa dulu nih sama sahabat-sahabat yang di rumah. Halo sahabat semua. Perkenalkan, saya Didi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven. Saat ini kalian sedang menyaksikan acara Profesiku. Profesimu. Sahabat, kita berdua lagi debat nih antara kungfu dan juga barongsai. Kira-kira apa ya hubungannya? Nah, hari ini kita akan mencari tahu. Jadi ikuti kami ya. Ayo, ikuti kami. Kak, maaf nih kak, permisi. Ini lagi latihan barongsai ya kak? Bukan, kita ini ada khusus. Oh, Pertandingan. Maaf nih kak, kami salah. Iya, kami kira tuh kakak lagi latihan buat barongsai. Soalnya gerakannya hampir sama sih. Kalau usul itu dia seni bela diri yang berasal dari Cina. Mungkin orang-orang menganggapnya sebagai kungfu. Cuma kungfu tidak dipertandingkan. Sedangkan wushu sudah termasuk cabur yang dipertandingkan di berbagai kejuaraan seperti SEA Games, Asian Games. Oh. Kalau mau lebih tahu lebih lanjut, boleh masuk. Oke. Di dalam banyak atlet-atlet yang biasa latihan. Nah sahabat, bener juga nih. Kali ini kayaknya kita akan mengangkat profesi atlet wushu. Ya Dad, aku juga kepikiran hal yang sama nih sama kamu. Sahabat, di antara kalian pasti ada yang tertarik kan? Tapi kita tes dulu nih, seberapa jauh pengetahuan kalian tentang atlet wushu ini. Bener juga, aku juga mau tahu nih, kayak gimana sih, seberapa jauh sih pengetahuan sahabat-sahabat yang lain tentang profesi atlet wushu ini? Langsung aja deh kita tanyain ya. Ayo. Nah, dia nih. Sahabat, apa yang kamu ketahui tentang olahraga wushu? Wushu itu bela diri asal Cina ya, saya tahu. Ya tahu. Wushu itu bela diri yang biasanya pakai tongkat biasanya. Wushu itu adalah menurut saya itu salah satu elemen dari bela diri. Wushu itu bela diri ya, bela diri yang sangat kuat. Hal apa yang ingin kalian ketahui dari atlet olahraga wushu ini? Mungkin saya pengen tanya, kalau latihannya itu gimana ya, susah nggak ya, berat nggak? Bagaimana teknik untuk menjadi ahli dalam wushu? Kalau latihan wushu kira-kira perlu berapa lama ya sebelum bisa jadi jago? Dapat motivasi dari mana bisa suka wushu? Oke sahabat, pertanyaan kalian tadi sudah kami rangkum dan akan kami bantu untuk mencari tahu jawabannya. Ya kan, Dad? Iya, bener juga tuh. Tapi nggak ada salahnya kalau kita lihat informasi yang satu ini dulu nih, oke? Ini dia informasinya. Kita langsung masuk aja nih. Kak, kami masuk duluan ya. Terima kasih. Makasih ya, Kak. Sahabat, siapa sih yang tidak kenal dengan ilmu bela diri kungfu? Nah, bagaimana dengan wushu? Sebenarnya nih, keduanya sama-sama merupakan istilah ilmu bela diri dari Tiongkok. Selama berabad-abad, masyarakat Tionghoa terus mempertahankan seni bela diri wushu sebagai komponen penting dari warisan budaya. Melalui warga Tionghoa yang pergi merantau, hingga kini wushu bisa dikenal hingga ke penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Bila diterjemahkan secara harfiah, Wu adalah militer, Shu adalah seni, wushu berarti seni pertempuran, atau boleh disebut juga sebagai seni bela diri. 5 elemen yang dipelajari oleh wushu mempunyai kandungan nilai yang mendalam, yakni unsur air, kayu, bumi, dan api. Hubungan berbagai unsur ini menjadikan gaya bela diri yang indah dan bermakna. Selain mengandung aspek seni, wushu juga baik bagi kesehatan.
bisa dijadikan olahraga bela diri, serta mengasah kemampuan mental. Tidak heran bila akhirnya Wushu ditempatkan sebagai cabang olahraga internasional. Di Indonesia, pada tanggal 10 November 1992, KONI Pusat meresmikan berdirinya Pengurus Besar Wushu Indonesia yang merupakan wadah bagi seluruh perguruan Wushu Indonesia. Bayangkan sahabat, di Indonesia, Wushu yang awalnya hanya dimainkan oleh orang-orang tua dan golongan tertentu, kini menjadi cabang olahraga yang masuk dalam prioritas pembinaan jangka panjang dan harus ditempa sejak usia dini. Dengan dibina, atlet Wushu bisa meraih prestasi hebat loh sahabat. Mereka bisa sukses di ajang SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Mantap kan? Buat mereka. Duduk situ aja. Kita tanya kakak yang lagi duduk kita aja yuk. Kamu berani? Kayaknya ganteng deh. Kamu ini, yaudah deh kita tanya aja yuk. Maaf nih kak, permisi. Iya, ada apa? Kak, kita boleh nanya-nanya soal Wushu nggak? Oh, boleh. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih kak, saya Dedi. Saya David Hendrawan. Kalau yang ini? Ah, saya Cynthia kak. Kamu jadi gugup-gugup gitu sih? Iya, bisa gue tegang. Dia cakep banget sih. Kamu ini. Dek, tukeran tempat dong. Biasa nih kak, begini nih. Yaudah deh. Kak, kakak ikut Wushu ini dari umur berapa sih? Saya ikut Wushu dari umur 11 tahun. Oh, udah cukup lama juga ya, Dep. Terus gimana sih kak ceritanya sampai kakak benar-benar jadi atlet Wushu? Awalnya sih saya hobi sama semua olahraga ya, jadi basket, bola, voli, semuanya tuh saya ikutin. Nah, suatu ketika di lingkungan tempat saya tinggal itu ada sekumpulan klub yang mereka tuh melatih Wushu. Nah, di situ saya join. Lama-kelamaan saya tertarik, saya juga hobi, akhirnya bisa keterusan dan menjadi atlet. Terus kak, ada nggak sih kak yang menginspirasi kakak tuh buat jadi seorang atlet Wushu? Tokoh inspirasi. Kalau tokoh inspirasi sih saya sukanya Jet Li. Oh, Jet Li. Pas banget tuh. Pas dia udah main Keren film tuh. terus kakak jadi... Iya, soalnya keren banget menurut saya sih. Dia pembawaan aktingnya, terus dari jurus-jurusnya semua juga keren. Ya tuh, aku juga suka nonton filmnya, keren kak. Actionnya keren-keren banget sumpah. Terus saya nonton juga. Terus cara kakak bagi waktu gimana? Kalau latihan sendiri saya itu satu hari ada 2 sesi. Paginya itu dari jam 9 pagi sampai jam 11, sorenya itu dari jam 4 sampai jam 6. Jadi siang itu biasa istirahat dan kalau malamnya saya kuliah. Oh, kakak kuliah. Iya. Jadinya kan nih, buat jadwal latihan kakak sendiri tuh sehari itu bisa berapa jam ya? Kalau sehari itu total 4 sampai 5 jam sih. Kalau durasi sekali satu sesi latihan 2 sampai 2,5, berarti 2 kali latihan tuh 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Lama juga dong. Ya lumayan. Kakak jadi atlet Wushu ini berarti sering ikut pertandingan-pertandingan gitu dong kak? Iya, soalnya kan kalau Wushu ini udah termasuk dalam cabang olahraga yang diakui di seluruh dunia. Jadinya Wushu sendiri juga banyak event-event baik nasional maupun di internasional. Oh, Apa aja sih kak nih prestasi yang udah kakak dapat selama jadi atlet Wushu sendiri? Kalau prestasi yang saya sudah dapat itu juara nasional, terus 3 emas di Beijing Open, peringkat 4 Asian Games sampai peringkat 7 dunia. wah kakak itu hebat banget sih. Tapi kakak nggak grogi gitu ya kalau misalnya ikut pertandingan. Gimana sih cara kakak siapin mentalnya? Kalau grogi sih pasti ada ya, namanya pertandingan. Cuman kalau untuk mensiasati mental dan pada saat bertandingan itu biasa balik lagi ke jam terbang pertandingan. Terus juga persiapan kita latihan. Kalau misalnya persiapan latihan kita sudah cukup baik, rasanya sih mental itu juga pasti akan lebih kuat gitu. Dan juga nggak lupa itu harus berdoa.
Jadi udah dipersiapin sebelum-sebelumnya ya Kak? Iya. Nih Kak, aku mau tanya nih. Sebenarnya wushu itu untuk olahraga kah atau untuk bela diri? Jadi kalau wushu sendiri itu sebenarnya dibagi dalam 2 kategori ya. Ada yang sanso itu ada yang pertarungan. Jadi gunanya bisa untuk self defense. Yang satu lagi tahu lu itu yang seperti saya mainin ini adalah kesenian, peragaan, perform. Nah, performnya sendiri itu kita main jurus itu ada bentuk, ada irama, ada lompatan, ada faktor kesulitan, ada power speed juga. Itu semua menjadi satu kesatuan dan tidak melepaskan unsur fleksibilitinya. Jadi paling penting yang pertama dasarnya itu adalah lentur kalau di wushu. Jadi kayak mereka tadi tuh kan latihan tuh Pak. Semuanya tuh harus pakai irama. Jadi Iya, kalau latihan ada. itu harus pakai beat juga. Betul, pelan, cepat itu mengaruh sekali dalam penilaiannya. Jadi dasar dari wushu itu adalah kelenturan badan. Lenturan dulu. Kalau bagi pemula gitu, kalau mau belajar wushu, dasarnya tuh harus dimulai dari kayak gimana Kak? Untuk pemula. Kalau pemula sih biasa sih anak-anak kecil ya, umur 6-7 tahun ke atas. Basicnya sih yang paling pertama tuh dia minat dulu dengan olahraga ini. Dia ngelihat, wah dia tertarik dengan olahraga ini. Karena banyak kalau anak-anak yang tidak tertarik mau kita ajarin seperti apapun juga dia tidak akan bisa maju. Karena dia awal dasarnya tidak tertarik gitu. Tapi banyak sekarang juga anak-anak sudah mulai tertarik dengan olahraga ini. Buat olahraga wushu sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak batasan kalangan umurnya? Kalangan umurnya kalau kita untuk atlet ya, biasa sampai umur 30 deh. Oh itu udah Maksimal, jadi di atas 30 mereka sudah tidak bisa ikut tanding lagi. Kak, prestasi kakak kan banyak nih. Kalau misalnya di pertandingan-pertandingan gitu, kakak juga ini nggak ada mainin film gitu, kakak kan cakep. Puji Tuhan sih dari wushu ini saya juga udah merambah ke dunia entertain ya. Jadi ada beberapa iklan yang memang mencari sosok ikonnya itu seperti Bruce Lee, Jet Li, dan kebetulan memang cocok gitu kemarin pas dicoba ya lumayan. kayak bintang Bruce Lee nih nanti kakak nih. Keren banget sih. Terus kakak kan biasanya kalau misalnya lagi sibuk-sibuk latihan kayak gini nih, kegiatan-kegiatan kakak sehari-hari di rumah itu, kakak ada memanfaatkannya nggak sama kemampuan kakak? Misalnya kayak berantem gitu atau membantu orang. Kalau berantem sih enggak sih ya. Cuman kalau misalkan memang nanti di tengah jalan misalkan ada sesuatu hal yang kepepet, ya pasti kalau misalnya kita bisa membantu orang lain ya kita harus membantu orang lain gitu. Cuman kalau untuk pribadi sendiri sih sampai saat ini sih nggak ada sih. Tapi untuk jadwal latihan sendiri nih Kak, kan kalau biasanya tuh kakak latihan hanya di stadion atau di rumah pun latihan? Oh enggak, justru kita memang program tuh latihan di sini. Di sini aja? Iya, pagi sore. Jadi untuk sisa dari situ adalah istirahat. Paling kalau di rumah mengingat-ingat aja apa yang tadi pelatih sudah katakan. Pembetulan itu paling kita ingat-ingat di rumah. Terus nanti untuk latihan berikutnya kita jangan ngulangin kesalahan yang sudah dikasih tahu oleh pelatih sebelumnya itu. Dad, kalau aku lihat tadi ya, kamu kayaknya tuh pengen banget ya latihan wushu. Pengen sih, karena mereka tuh keren-keren banget. Mereka tuh pakai beat baru tenaga powernya tuh. Oh boleh kalau mau coba, ayo. Saya ajarin. Aku juga mau ya Kak. Boleh. Ayo, Oke deh Kak. ayo. Nah, di sini aja kita latihan. Sini tempat kakak latihan biasanya? Iya, satu lapangan ini kita biasa latihan di sini terus. Mau latihan wushu? Boleh deh Kak. Oke, boleh. Ayo, bisa adep sana semua? Oke, buka kakinya selebar bahu aja. Terus tangannya kepalkan semua, jempol simpan di sini, semua taruh di pinggang. Nah, terus pukulan lurus arahnya ke hidung. Ke hidung, satu, kanan. Nah, ini arahnya agak sedikit ke atas. Nah, lihat, ini jangan seperti ini nih. Relax sedikit bahunya. Nah, terus dua, ganti kiri, yes. Oke, good. Nah, jempolnya kurang sedikit seperti ini. Oke, tiga. Wah, kayaknya udah oke-oke juga nih. Gimana kalau kita tambah kuda-kuda? Oke. Oke, dari rapet, boleh ikutin saya dari rapet. Satu, buka. Dua, tiga, empat. Turun pelan-pelan. Tahan, tangan masih di pinggang. Boleh buka sedikit. Oke, tangan di pinggang. Tambah lagi, satu. Yes, dua, tiga, empat. Good, badannya harus tegak sedikit. 5, udah pegal? 6,
7, last one, 8. Oke, good. Kayaknya cocok nih. Berbakat. Duh, ternyata jadi atlet itu nggak gampang juga ya, Kak. Iya, Badan Kak. saya jadi sakit-sakit. Lagian sih tadi kamu deh terlalu meremehkan. Tapi kan nggak ada salahnya kalau aku coba. Pegel nih kaki. Ini Kak, duh, belum jadi atlet beneran aja sakit kayak gini, apalagi kalau udah jadi atlet ya. Kak, kalau aku lihat nih di sekeliling sini, kan banyak alat-alat latihan tuh Kak. Bisa jelasin nggak nih alat-alatnya? Oh, kalau di sini sih ini hanya alat-alat penunjang fisik kita ya. Jadi di situ ada kettlebell, ada TRX. Itu salah satunya kalau misalkan kita sedang latihan jurusnya off, nah kita bisa latihan fisik, bisa lari, terus bisa ada seperti fitness. Nah, ini salah satu alat-alat yang kita gunakan untuk menambah speed power kita untuk di jurusnya. Nah, Kak, ngomongin jurus nih, Kak. Jurus andalan Kakak sendiri kalau lagi latihan itu apa aja nih, Kak? Kalau saya sih spesialisasinya di tangan kosong, golok, toya, sama pertarungan juga. Waduh, banyak banget. Nggak kebayang kalau misalnya Kak David lagi ngelawan orang tuh kayak gimana tuh sih? Wah, kayaknya keren tuh. Ditambahkan juga Kak David ganteng. Iya. Gini nih Kak kalau lagi main, emang begini deh. Udahlah, Dad. Sekali-kali. Kapan lagi kan? Iya sih benar juga. Kak, biasanya tuh kan kalau di film-film tuh ada aliran-alirannya nih Kak. Kayak film-film kungfu gitu. Buat Usu sendiri tuh ada aliran-aliran tersendiri nggak Kak? Kalau di Taulunya itu wushu dibagi 2 ya. Yang satu ada di aliran utara. Kalau bodinya agak ramping-ramping yang sekiranya lincah, itu biasanya ke aliran utara. Gerakannya juga banyak lompatnya, terus lebih mengandalkan speed. Nah, sedangkan kalau yang di selatan ini untuk body-body yang sedikit agak besar, dengan kuda-kuda yang kuat, nah itu sedikit alirannya menggunakan power. Oh, coba. Jadi harus ngeluarin powernya semua tuh. Betul. Boleh tuh Kak, coba dong ditunjukin gimana Itu Kakak salah satu gayanya coba gitu, Kak. yang Oh, gaya salah satu boleh, gaya boleh. usunya. Yeay, Kakak hebat banget. Terima kasih. Nah, sahabat, bagi kalian yang tertarik dengan olahraga wushu ini, berikut ada tayangan yang patut kalian lihat. Ini dia. Informasinya. Kalau untuk menjadi seorang atlet, biasanya itu mulai dari usia 12 tahun ya, sampai dia usia maksimal itu 30 tahun. Itu top performanya. Jadi untuk menjadi seorang wushu itu harus pertama dia harus mempunyai bakat olahraga, terutama olahraga wushu bela diri ya, itu dia harus punya dulu. Terus yang kedua, dia harus mempunyai motivasi untuk menjadi seorang juara. Maksud dan arti kata menjadi juara wushu di setiap competition maupun nasional maupun internasional. Yang ketiga, dia juga harus mempunyai dorongan dari orang tua, support dari orang tua itu penting karena bagaimanapun juga tanpa dukungan orang tua mereka nggak akan bisa jadi atlet yang baik gitu. Pertama biasanya kalau atlet mau jadi seorang atlet tuh mereka harus latihan dulu ke sasana. Sasana mereka latihan giat ya kan. Nanti diarahkan sama pelatih sasana untuk ikut pertandingan. Nah saat pertandingan mereka prestasi, mereka akan dilihat sama pengurus yang ada di Pemprov Wushu DKI. Nanti dia akan diambil menjadi atlet Wushu DKI. Dan tempat latihannya berbeda dengan sasana. Nah kalau sudah jadi atlet DKI, mereka akan bertandingan mewakili Wushu DKI di kejuaraan-kejuaraan nasional. Pada saat kejuaraan nasional mereka prestasi lagi, ntar akan diambil pelatnas sama pengurus PB Wushu Indonesia. Levelnya lebih tinggi lagi, masuk pelatnas dia. Untuk mewakili pertandingan seperti SEA Games, Asian Games, gitu. Kejuaraan Asia, kejuaraan dunia, nah seperti itu. Ininya tahapan untuk atlet. Kalau di Indonesia wajib hukumnya mereka harus kuliah. Kalau di saya begitu, karena itu kan titelnya dia, titel pendidikannya dia. Tapi kebiasaannya banyak yang terjadi di wushu ini setelah selesai, ya mereka masih berkecimpung di wushu. Karena setelah jadi selesai wushu, ya mereka masih bisa jadi pelatih pertama. Terus yang kedua mereka masih bisa main film, ada biasa begitu.
Terus yang ketiga, mereka bisa jadi ini sebagai trainer di gym-gym. Biasanya begitu. Kak, selama kakak menjadi seorang atlet wushu, suka dukanya apa aja sih, Kak? Suka dukanya, kalau sukanya itu ya suatu kebanggaan bisa bawa nama Indonesia di kancah internasional ya. Kalau dukanya itu paling kalau namanya atlet kan kita latihannya pagi sore, intensitas latihannya juga cukup berat dan banyak. Jadi itu biasa tidak terlepas dari yang namanya resiko. Nah, kalau pengalaman kakak pribadi itu udah menjelang pertandingan yang menurut kakak tuh eventnya cukup penting. Terus kakak mengalami cedera di situ. Jadi itu mungkin salah satu dukanya. Tapi puji Tuhan sih hasilnya juga cukup baik lah walaupun ada cedera. Nah, jadi kakak mau selamanya jadi atlet wushu nih. Soalnya kan tadi kakak bilang kalau misalnya atlet wushu itu ada batasan umurnya. Sempat gak sih terpikir sama kakak untuk menekuni hal lain? Kalau untuk atlet memang ada jangka waktu dan batasan umurnya. Kalau kakak sendiri sih di atlet menargetkan paling cukup beberapa tahun lagi, abis itu sudah. Tapi kalau untuk di dunia lain itu sudah kewajiban buat kakak ya. Jadi di hal lain kakak akan memajukan di bidang akademik juga dan juga untuk mencoba untuk di dunia usaha gitu. Wah, hebat sekali ya pemikiran kakak untuk kedepannya. Ya nih Dad, kita juga jangan mau kalah. Bener juga tuh, Sin. Sin, kita pulang yuk. Aku udah gerah banget nih, pengen mandi. Oh, jangan dulu, kan masih asik ngobrol sama Kak David. Sih, emang dia biasa nih Kak, udah jalannya kita pulang. Ih, Didi apaan sih? Bentar lagi. Kakak juga senang ngobrol sama kalian, tapi sorry ya kakak kayaknya harus kembali latihan sama teman-teman kakak. Tuh kan, Sin, kamu sih. Jadi ngobrolnya kita udahan dulu sampai di sini ya. Yaudah deh Kak, makasih ya untuk waktunya hari ini. Tapi boleh kan minta nomor telepon atau pin BB-nya gitu? Apaan sih kamu, Sin? Jangan nih Kak. Aku udah gerah banget nih, udah pengen mandi. Ih, bodo amat, sebentar lagi. Udah Kak, jangan diladenin deh. Nah, kalau kalian mau latihan wushu jangan ragu-ragu untuk datang ke sini ya. Pasti itu Kak. Tapi kalau untuk dia kayaknya enggak. Ya kakak harus latihan dulu soalnya. Oh, iya Kak, Ya? gitu ya. Thank you ya. Ya Kak. Ayo, thank you. Makasih banyak ya Kak. Thank you. Ya Kak. Aduh, Dedi kan tadi tuh nggak sempet deh minta nomor teleponnya. Udah, mendingan daripada kamu ngomong-ngomong gak jelas, mending kita langsung aja nih pamit sama sahabat-sahabat di rumah. Udah. Sahabat, cukup sekian dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Saya Cynthia Stefan. Dan saya Dedi Sanjaya. Sampai berjumpa lagi dalam acara yang dapat memberikan inspirasi tentang profesi impian. Di mana lagi kalau bukan di acara Profesiku. Profesimu. Sampai jumpa. Dedi, ayo lah ke tempat ini dulu. Ya, besok aja nanti.